Hai, welcome to Artokels. Nggak berasa banget semingguan lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 menuju ke era baru dalam kehidupan. Masih ada yang belum terselesaikan kah di tahun ini? Segera laksanakan ya, karena di tahun 2025 nampaknya akan banyak tugas baru yang wajib diberesin. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 menjelang pukul 11 siang, 3 orang petugas penjaga Taman Nasional Banglong wilayah Yala negara Thailand mendengar teriakan seorang wanita dari arah danau utama tempat rekreasi tersebut. Air danau memancarkan cahaya silau dan terik, makanya cukup sulit menemukan arah suara. Sampai 3 petugas tadi menuruni perbukitan kecil lalu melihat seorang ibu bersama 2 anak remaja menunjuk pada bagian sisi danau sedikit tertutup rumput. Awalnya mengira ada orang yang sengaja buang sampah di sana dalam plastik hitam besar. Pas dideketin makin yakin bahwa objek tersebut adalah tubuh manusia yang mengambang menggunakan kaos berwarna gelap. Mereka langsung menghubungi pihak kepolisian yang datang sekitar 2 jam kemudian saat para pengunjung mulai rame karena weekend. Setelah diangkat serta melakukan identifikasi lanjutan di rumah sakit terdekat, baru ketahuan itu adalah tubuh dari seorang pria berusia 28 tahun yang bernama Wawit Sripasom yang bekerja sebagai juru masak di salah satu restoran di Mall Coliseum. Keterangan lebih lanjut mengatakan bahwa ada 2 lubang di bagian dadanya akibat peluru dari jarak dekat. Ini dipastikan menjadi penyebab pemuda itu meregang nyawa. Beberapa memar di lengan juga menunjukkan bahwa Wawit dipukuli atau berantem adu fisik dengan pelaku sebelum kena dor. Ramdan Haibaka adalah seorang pria kelahiran tahun 1980 dari kota Satu negara Thailand yang merupakan pribadi pendiam, taat ibadah serta rajin menolong sesama. Dia cuma tinggal sama ibunya dan setelah lulus SMA bekerja di tambak ikan lele. Banyak yang bilang Ramdan lugu banget sampai jarang ikut ngumpul dengan temannya. Sebenarnya tetangga sebaya suka ngajak nongkrong dan mabuk tapi sering ditolak. Namun semua melewati batas pada bulan Mei 1999. Dia diajak ngumpul rame-rame sehabis hajat campur cewek cowok lalu pindah lokasi ke salah satu bangunan kosong dekat pesta tadi. Ramdan dicekokin minuman sampai teler dan sulit dikendalikan. Ada cewek bernama Nuhasa di situ yang kemudian dicium dan ngajak ke semak-semak. Sebenarnya kondisinya cukup sulit terkontrol. Bukan hanya Ramdan tapi yang lain juga pada rusuh mabuknya, baik perempuan maupun laki-laki. Intinya Ramdan dan Nuhasa tadi melakukan hubungan tubuh. Sampai di rumah Ramdan dipukulin emaknya karena ini kenakalan yang gak bisa ditolerir. Besokannya dia memisahkan diri dari kawan-kawan supaya nggak dikasih minuman aneh lagi. Sayangnya pada Agustus 1999, si Nuhasa sama bapaknya datang ke rumah Ramdan untuk meminta pertanggungjawaban karena cewek itu hamil dan bilang buah perbuatan pemuda tersebut. Emaknya sempat nangis-nangis karena Ramdan masih terlalu muda buat jadi seorang ayah, tapi wajib bertanggung jawab hingga pernikahan ala kadarnya pun dilaksanakan pada Oktober 1999 saat Ramdan berusia 19 dan Nuhasa 23 tahun. Lelaki itu masih kerja di tambak lele dan kehidupannya sangat pas-pasan. Pada awal Maret 2000, akhirnya putri mereka pun lahir dan diberi nama Asma Haibaka. Pada tahun 2011, Ramdan pindah ke kota Yala menjadi mandor penggalian tanah di wilayah tersebut dan meninggalkan anak serta istrinya di kota Satun. Namun gak bertahan lama ya, karena istrinya sudah sejak dulu gak cinta. Lelaki itu pun gak cinta sama Nuhasa, selalu menyebut bahwa kelahiran Asma adalah musibah atau kecelakaan. Makanya pada tahun 2012, Nuhasa menyusul ke kota Yala cuma nganterin putrinya supaya diurus bapaknya. Sementara perempuan itu tinggal di rumah pacar barunya sambil menunggu Ramdan menyelesaikan segala urusan untuk bercerai. Semuanya pun terlaksana dan terwujud pada bulan Juli 2014 dan mantan istrinya kawin dengan lelaki lain. Sementara Ramdan mendapat hak asuh dari Asma, menyekolahkan gadis itu, merawat dan melakukan apapun setulus hati. Asma nggak pernah nyariin mamanya karena tahu sudah dibuang. Dia jaga bapaknya dengan baik yang benar-benar berjuang untuknya. Salut soalnya bapak nggak pernah mikirin untuk cari cewek lain, nyari duit melulu dan sering ngasih hadiah kejutan buat putri semata wayangnya.
Emang sih dari sudut pandang sang putri, bapaknya nggak pernah cari cewek lain. Tapi sejak tahun 2018 saat usia Asma sudah menginjak 18 tahun, Ramdan suka bawa cowok-cowok yang rada melambai lalu bertingkah mesra satu sama lain. Putrinya coba positive thinking karena bapaknya kan emang selalu tampil maco, nggak ada ngondek-ngondeknya sama sekali. Cuma ya beberapa yang diajakin ke rumah emang meletoy. Belum lagi muncul omongan nggak sedap dari tetangga yang bilang bahwa Pak Ramdan sebenarnya doyan laki juga, makanya diceraikan sama Nuhasa. Ada juga yang sembarangan ngomong bilang Pak Ramdan suka datang ke klub yang ada abang-abang berotot sampai nyawer di sana. Asma coba buak semua omongan gak sedap dan sering menghindari tetangga yang lagi ngumpul di pengkolan. Dia tuh males nanya langsung sama ayahnya, takut ganggu pikiran sang bapak. Namun hal ini sering diceritakan kepada cowoknya Asma yang bernama Mali Matma. Lelaki yang kerja sebagai montir itu bawaannya selalu positif. Gak usah dengerin orang, anggap aja lagi pada sirik. Toh bapak gak pernah merugikan siapa-siapa. Yang penting doakan supaya tetap sehat. Pada bulan Maret 2022 saat Asma berulang tahun ke-22, dia pun melakukan pertunangan dengan Mali hingga bikin tetangga ngumpul di sana sampai menjelang malam. Banyak emak-emak yang merupakan tamu malah nyinyir kepada Pak Ramdan yang katanya pacaran sama koki muda dari salah satu restoran yang ada di Mall Coliseum. Namanya Wawit Sri Pasom usia 28 yang kebetulan koki ini punya saudara yang tinggalnya dekat rumah mereka. Si Wawit belak-belakan bilang kenal Pak Ramdan dari aplikasi kencan, sering mampir kok ke kosannya Wawit, bahkan udah resmi berpacaran. Emang ya emak-emak gak bisa nahan mulut padahal itu acara tunangan Asma. Kok bisa-bisanya malah cerita begitu dan maksa Pak Ramdan untuk konfirmasi gosip tersebut benar atau tidak. Meskipun di Thailand hal begini tidak terlalu mengagetkan, tapi gak semua orang mau terbuka. Banyak yang masih punya rasa malu. Makanya Asma kemudian ngamuk lalu mengusir ibu-ibu sotoy keluar dari rumahnya. Ngapain pada datang sih kalau cuma ngerusuh? Urusan pribadi orang kok malah diumbar-umbar. Sementara sekali lagi perempuan itu nggak pernah mau konfrontasi bapaknya masalah ini karena akan bikin hatinya perih seandainya sang ayah mengiyakan. Toh udah setahunan bapak nggak pernah lagi bawa cowok gemulai ke rumah demi menjaga perasaan putrinya. Bulan Juni 2022 ternyata si Wawit nekat datang ke rumah Pak Ramdan, namun ketemunya sama Asma yang lagi nyetrika baju. Pemuda itu teriak nyariin di mana Ramdan karena susah banget dihubungin semingguan ini. Pokoknya Wawit nggak terima kalau hubungannya dengan bapaknya Asma berakhir. Menurut ceritanya sih seminggu lalu Ramdan mutusin jalinan cinta mereka via SMS tanpa alasan yang jelas. Wawit nggak terima dong karena dia masih sayang. Pasti ada cowok lain atau bisa aja anaknya yang larang-larang bapaknya buat pacaran. Makanya dia ke situ mau sekalian ngomong pada Asma supaya jangan rese. Bapak lo itu doyan sama pria juga, udah bawaan sejak kecil. Gak salah kan kalau memilih hidup bahagia dengan Wawit? Hal ini bikin Asma nangis lalu mengusir Wawit. Tapi cowok itu malah ngoceh terus bikin Asma makin gak nyaman. Sampai dia pun ngambil segelas air panas dari dapur mau disiram. Baru deh Wawit lari ketakutan. Sementara tetangga udah pada ngumpul kepo pengen tahu apa yang terjadi. Bulan Juli 2022 saat Ramdan berulang tahun ke-42, putrinya ngasih kue ulta dan berpesan pada sang ayah untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan serta menjauhi larangannya. Biar nanti kita sama-sama masuk surga, kata Asma. Hal ini bikin Ramdan menitikan air mata karena dia tahu apa maksud ucapan putrinya. Dia paham bahwa Asma tahu kenakalannya bersama pria-pria yang dikencani. Dia tahu Asma selalu mendoakan yang terbaik tanpa pernah menghakimi secara langsung. Asma adalah harta berharga yang paling mulia bagi Ramdan. Makanya keesokan harinya, lelaki itu ngirim pesan kepada sang putri bahwa sejak sekarang, bapak janji gak akan mengikuti keinginan daging lagi, akan meninggalkan masa lalu dan konsen kerja sekaligus persiapan buat nikah putrinya tahun depan. Bersumpah gak akan ada lagi pacar-pacaran sama laki. Bapak janji dan semoga doa anaknya bisa terwujud untuk sama-sama masuk surga nantinya. Tentu hal ini bikin sang putri dan tunangannya Mali nangis karena apapun kata orang mengenai sisi gelap Pak Ramdan, gak pernah lagi ayahnya berbuat aneh yang mempermalukan keluarga. Sudah janji mau tobat, sebaiknya didukung terus. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 saat Ramdan sedang pergi bekerja, ternyata Wawit datang lagi ke rumah itu dan bertemu sama Asma yang lagi bareng tunangannya. Kali ini si Wawit mau ngasih penawaran berharga supaya sama-sama enak, saling menguntungkan, dan gak usah ribut-ribut lagi kayak bocah. Asma sempat semangat karena dia pengen si Boti ini jauh dari keluarganya. Tapi ternyata Wawit kemudian mengeluarkan handphonenya untuk menunjukkan beberapa foto dan video lama saat dirinya itu kecup-kecupan serta beradegan
joget tanpa busana dengan Pak Ramdan. Jadi begini, gimana kalau Asma dan bapaknya ngasih uang sama dia sejumlah 300.000 baht atau sekitar 140 juta rupiah, dan Wawid janji akan menghapus semua video dan foto yang ada. Soalnya Wawid kan mau pindah ke Bangkok, butuh modal gede untuk pegangan. Daripada dia nekat nyebar semua itu ke situs dewasa atau ke tetangga yang kenal bisa berabe kan, Asma dan Ramdan bisa malu, Mali dan keluarganya bisa malu, semua bisa malu. Saya kasih waktu 2 minggu buat mikir dan ngumpulin duitnya, pinjam dari bank gampang buat kalian. Setelah itu Wawid pergi seenaknya dari sana, sementara Asma udah sesenggukan nangis di pangkuan tunangannya. Masalahnya untuk nikah aja duit mereka belum ada setengahnya, lah ini mau dikuras pula. Namun Mali bilang gak usah khawatir, pasti akan menemukan jalan terbaik untuk masalah tersebut. Pokoknya gak usah bilang-bilang dulu ke bapak, Tuhan pasti kasih jalan. Dalam beberapa lama mereka berdua sempat bingung mencari cara buat ngumpulin duit. Ternyata 5 hari kemudian pada Sabtu siang tanggal 13 Agustus 2022, pasangan ini mendapat kabar yang bikin mereka lega sepertinya, bahwa Wawid Sripasom ditemukan sudah tidak bernyawa di danau utama Taman Nasional Banglong akibat didera 2 peluru di tubuhnya. Sebenarnya penyelidikan terhadap Wawid agak susah dilakukan karena perkiraannya dia itu sudah terapung di danau lebih dari 24 jam. Gak ada DNA atau sidik jari yang menempel di tubuh atau pakaiannya karena mungkin sudah tersapu air atau sudah dikerubutin hewan-hewan kecil. Pelurunya juga tidak ditemukan di mana-mana, hanya lubang di dadanya. Namun keterangan masyarakat banyak mengarah pada keluarga Haibaka. Kalau bukan Pak Ramdan atau Asma, palingan pelakunya adalah Mali karena ketiga orang itu yang membenci Wawid saat ini. Interogasi pun dilakukan termasuk alibi ketiganya dari tanggal 11 sampai 12 Agustus 2022, dan hanya Asma serta bapaknya yang solid berada di tempat kerja dan di rumah. Alibi Mali dipertanyakan, bahkan ada keterangan dari teman kerja Wawid bahwa pada Kamis malam, koki tersebut sempat menemui seorang pria dengan ciri-ciri sesuai dengan sosok Mali di parkiran Mall Coliseum sepulang mereka kerja. Setelahnya nggak ada kabar lagi sampai diumumkan sudah meninggal. Sayangnya tidak ada CCTV jalanan maupun di lokasi dalam Taman Nasional Banglong, jadi sulit untuk bisa tahu bagaimana caranya tubuh Wawid bisa berakhir di sana. Ada keterangan lain dari tetangga yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, mereka melihat Mali meminjam sebuah senapan berburu dari seorang rekannya yang kemudian meyakini kemungkinan besar benda tersebut dipakai untuk menghabisi nyawa Wawid. Polisi datangin kawannya itu dan ditunjukin senapannya, namun dari hasil pengujian jenis peluru ternyata tidak sesuai dengan pelor yang menembus tubuh Wawid. Si tetangga ngomong lagi, lah itu mah bukan senapannya, pasti diumpetin yang asli. Makanya digeledah kemana-mana namun tidak menemukan senapan yang sesuai. Tapi polisi tetap menahan Mali dengan 3 dasar utama. Yang pertama, karena Mali punya dendam besar terhadap Wawid yang memeras calon istri dan calon mertuanya. Kedua, dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Wawid sebelum menghilang dan meninggal. Yang ketiga, Mali meminjam senapan tanpa alasan dan juga tidak berniat untuk berburu, meskipun sampai sekarang gak tahu di mana senapan atau pelurunya. Pengacara Nisarin yang membela Mali bersikeras bahwa kasus ini tidak bisa naik ke persidangan karena kurangnya bukti. Lagi pula, 3 hal mendasar yang disebutkan tadi terkesan dipaksakan karena bisa aja ada orang lain yang dendam sama Wawid. Tipe manusia seperti dia, suka ngancem dan memeras, pasti bukan cuma Asma korbannya. Bahkan kemudian handphonenya Wawid pun ditemukan di kamar kosnya, dan setelah diperiksa, emang cukup banyak kok orang yang sering marah-marah sama dia karena utangnya banyak. Bisa aja salah satu dari mereka yang menghabisi Wawid karena nggak bayar-bayar utang yang nilainya cukup besar. Ramdan sempat diwawancarai polisi dan ngaku memang pernah berhubungan dengan Wawid, tapi itu udah masa lalu. Terakhir ketemu 3 bulanan lalu dan nggak punya dendam apa-apa. Dia pun nggak tahu Wawid datang ke rumahnya untuk mengancam Asma. Sementara si Asma mengaku emang sakit hati dengan semua omongan Wawid, tapi dia masih punya rasa takut untuk menghabisi nyawa koki tersebut. Di tempat lain semua keterangan Mali nggak pernah
pernah didengarkan oleh polisi. Bahkan pada bulan September 2022, lelaki itu dipukuli oleh aparat supaya ngaku berbuat. Tapi nihil, polisi mentok nggak bisa bawa kasus ini ke pengadilan karena kurangnya bukti. Bahkan hasil pelacakan handphonenya Mali saat kejadian itu adanya jauh di kota Krabi. Sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, Mali pun dibebaskan tanpa menyandang status tersangka. Kepergian Wawid dinyatakan sebagai kasus terbuka yang masih didalami entah sampai kapan karena tidak ada bukti konkret tambahan yang bisa membawa siapapun ke depan hakim. Mali dan Asma menikah pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 lalu pindah ke wilayah Patani bersama Pak Ramdan. Bagaimana menurut kamu? Apa masih yakin pelakunya adalah Mali atau justru orang lain? Karena emang cukup sulit ya mencari bukti nyata guna menyeret lelaki itu ke dalam penjara. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.